Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Milda Francisca dengan NIM P0034101992. Tingkat 2B, Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi di lingkungan keluarga. Langsung saja, korupsi dapat merusak potensi ekonomi negara dan menjadi virus yang meruntuhkan moralitas bangsa. Namun faktanya, kasus korupsi seolah-olah menjadi penyakit yang membudayakan di negara ini dengan melibatkan berbagai aktor, baik elite, politik, kaum terdidik, hingga pengusaha. Keberadaannya sudah menjadi hal yang tak asing di negara kita. Masalah korupsi menjadi topik yang selalu diperbincangkan di berbagai media, baik elektronik maupun cetak. Setidaknya ada dua faktor mengapa korupsi masih tetap tumbuh subur, yaitu adanya kesempatan dan keinginan. Faktor kesempatan berkaitan dengan sistem. Jika sistemnya akuntabel dan transparan, kesempatan seseorang untuk bertindak korupsi semakin minim. Adapun faktor keinginan berkaitan dengan moral seseorang, karena itu perlu adanya penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini seperti di lingkungan keluarga. Upaya menyamai nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat ditempuh dengan 3 jalan. Pertama, menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak sejak usia dini. Penanaman kejujuran bukan berarti anak tidak boleh berbuat salah. Anak hanya diarahkan untuk selalu bersikap jujur dan segala hal. Misalnya, saat anak berbuat salah dengan mengambil alat tulis temannya, maka tak perlu dimarahi. Orang tua hanya perlu memintanya untuk mengembalikan barang tersebut karena bukan haknya. Orang tua juga mesti memberikan penjelasan dan pemahaman tentang dampak yang dapat ditimbulkan kemudian hari. Dari sinilah akan terbentuk persepsi bahwa jujur itu mudah dan tidak menakutkan. Ikatan antara orang tua dan anak menjadi sesuatu yang potensi untuk menambahkan nilai kejujuran berbasis keluarga. Kedua, menjalin sikap keterbukaan antara anggota keluarga. Anak perlu diajak dialog dengan anggota keluarga lainnya, terutama tentang hal-hal yang menyangkut dirinya. Dengan perlibatan semacam ini di antara anggota keluarga akan mampu menciptakan suasana yang harmonis dan hidup lebih mengutamakan kepada kepentingan orang banyak. Menerapkan gaya hidup sederhana. Hal ini perlu diterapkan pada anak usia dini tentang bagaimana pentingnya hidup sederhana. Lingkungan keluarga harus berada di garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai kesederhanaan. Perlu menyadarkan kepada anak-anak bahwa perilaku korupsi disebabkan juga oleh gaya hidup mewah. Sebab gaya hidup semacam ini jika tidak dipenuhi, maka akan melakukan berbagai cara seperti korupsi. Hidup sederhana dengan ketentraman mesti selalu meliputi setiap langkah kehidupan daripada hidup bergelimang harta, tetapi selalu diliputi oleh kecemasan. Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi berbasis keluarga, tentu diperlukan komitmen dalam memahami perannya masing-masing, terutama orang tua. Peran orang tua begitu vital dan upaya pencegahan perilaku korupsi sejak dini dalam lingkungan keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.